Bangun gue udah di rumah sakit. Jidat gue udah robek, ini sampai sekarang ada bekas jahitannya. Tapi matematika kamu sangat buruk gitu. Hai TGI Friends, gue Gina. Gue Ivana, Kembali lagi di jadi scientist. Gue lagi rada gemes deh, Gin. gemes kenapa? Jadi gue suka beberapa kali dikontak lah untuk orang-orang yang nanya pendapat soal mau apply kuliah ke luar negeri. Gue kok notice belakangan ini agak banyak orang yang jawabnya, iya kayaknya seru ke luar negeri, lihat aja foto-foto Kak Ivana, kesini, gitu. Terus gue kayak, hah? Jadi lu mau ke luar negeri karena jalan-jalan? Lu notice tren yang sama gak sih? Iya, ya gue juga sering dengar motivasinya. Emang rata-rata tuh kayak pengen jalan-jalan, pengen keluar negeri. Atau ini paling sering gue juga temuin yang suka ngerasa stuck sama kerjaan. Ya kayak pengen cari pelarian gitu. Padahal kan yang lu post di Instagram itu kan nggak selamanya mencerminkan realita nggak sih? Lo nggak mungkin lah lo nggak post lo Bener banget. nangis-nangis. Lagian kalau sekarang lo Iya. nge-post tentang masalah lu, ntar lu dibilang galau atau caper gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi orang pasti nge-post yang indah-indah gitu. Betul banget. Lu sendiri pengalaman selama di luar negeri gimana? Ya banyak lah masalah penelitian gue dengan supervisor dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dibahas satu sesi sendiri lah. Kalau lu gimana nih? Iya, jadi waktu kayak pas gue masih S2, gue juga sih emang, gue akui lah pas pertama datang, gue adalah terselip niat pengen jalan-jalan. Tapi ternyata pas gue S2 tuh, kan di Belgia, terus banyak kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan terjadi, dan salah satunya tuh yang sangat tidak menyenangkan adalah gue tuh sempet diserang gitu, Gin. Jadi gue tuh ceritanya baru pulang nonton orkestra, emang malamnya tapi nggak lewat tengah malam gitu sih, nggak. Nah, terus gue nggak inget apa yang terjadi. Pokoknya gue jalan pulang, gue turun tram, udah gelap. Gue sampai sekarang nggak inget sih apa yang terjadi. Bangun, gue udah di rumah sakit. Jidat gue udah robek, ini sampai sekarang ada bekas jahitannya. Terus kayak gigi gue patah. Saat ini setengah, yang ini dua bener-bener hilang. Jadi ini transplant gitu. Terus barang gue abis, arloji gue juga hilang. Gitu. Terus pas disidik polisi, katanya kemungkinan besar kepala gue tuh dijedutin ke tembok gitu. Soalnya katanya di tembok ada bekas darah dan tingginya sama kayak gue, sama kayak jidat gue gitu. Jadi kayaknya gue di-swam gitu. Motifnya apa ya? Oh, Ngerampok barang-barang gue. Gitu. Dan itu tuh bukan satu-satunya kejadian yang menurutku cukup parah yang terjadi pada gue selama gue di Eropa itu. Kalau gue di luar non-akademis itu kayak gue pernah diterakin kayak, nih hauma mereka tuh itu pokoknya maksud gue tuh gak ada tampang Chinese ya, tapi mereka tuh segitu rasisnya sama semua orang Asia, dan mereka menganggap semua orang Asia tuh orang Cina. Ya, nih hauma juga makanan sehari-hari sih kalau itu. Nah, hari ini nih kita kedatangan sobat gua banget nih kita udah kenal sebenarnya dari S1 atau jurusan, tapi baru akrab selama gua S2 di Belgia itu. Karena waktu itu dia juga lagi S2 di Belanda. Nah, dia nih mau sharing soal pengalaman dia selama S3. Langsung saja kita sambut Vinda Dwi Putri. Namanya Vinda Dwi Putri. Risetnya untuk riset S3 itu tentang brain computer interface. Jadi apa itu brain computer interface? Brain computer interface itu adalah ketika gelombang otak manusia bisa digunakan untuk memproduksi kontrol. Misalkan kontrol komputer atau kontrol device atau kontrol kayak robotic arm. Itu sudah berapa lama PhD-nya? Ekspektasinya tuh 3 tahun, 3,5 tahun sampai 3 tahun 10 bulan lah waktu itu. Pada kenyataannya jadinya 4 tahun 8 bulan. Vinda bisa cerita dikit apa yang terjadi selama S3. Tadi kan hintnya dari waktu ya. Pertama sih masalah cocok tidak cocok ya, karena sebenarnya apalagi kita dari luar negeri gitu. Kita bukan, oh iya saya tadi lupa bilang, saya S3-nya di University of Glasgow di UK, di Scotland. Iya, kita di Indonesia, kemudian calon pembimbing pada saat itu masih calon ada di Scotland, dan iya, kita hanya tahu apa yang on paper gitu. Tapi kan yang namanya
bekerja itu lumayan cocok-cocokan juga ya. Itu cukup menantang sih untuk adaptasi bekerja dengan beliau. Itu nggak kepikiran gitu. Seperti kata Ivana, pas aku mulai, aku passionate sama bidangnya, aku passionate sama si BCI ini, dan aku udah ngerjain BCI dari S1, kemudian S2, jadi kan lumayan pede ya, yang tujuannya pure untuk topik aja, ketika waktu aku apply, itu bisa dihadapkan sama tantangan kayak gini gitu. Ternyata kita diperlakukan seperti seolah-olah kita nggak tahu apa-apa gitu. Dan ini ternyata pas aku baca-baca sangat umum untuk mahasiswa PhD mengalami yang namanya imposter syndrome. Kayak aku nggak berhak ada di situ gitu. Jadi backgroundku biologi, tapi laboratoriumku itu School of Engineering. Masuk ke grup Biomedical Engineering yang konon itu interdisciplinary, tapi ternyata ketika aku masuk semuanya engineer gitu. Dan ekspektasi mereka juga, oh kamu tuh nggak tahu lebih baik dari kita soal programming atau soal math, soal desain algoritma dan lain sebagainya gitu. 9 bulan pertama itu aku ngerasa aku start dari nol. Bukan cuma harus adaptasi dari masalah negara, kultur, tapi adaptasi ternyata ilmuwan di beda bidang juga beda kultur gitu, beda ekspektasi. Aku nggak ada problem ya sebenarnya sama teman sebaya, sama peers gitu, tapi lebih ada problem ke yang levelnya lebih tinggi di atasku, karena mereka ekspektasinya adalah kamu harusnya bisa ini basic engineering, padahal aku nggak pernah bilang di CV bahwa I'm an engineer gitu. Dan supervisor lu saat mengekspresikan itu frontal, bikin sakit hati gitu. Oh, frontal banget. Yang 9 bulan pertama itu dia ngedudukin aku, terus dia bilang kayak, no offense ya Vinda, tapi matematika kamu sangat buruk, gitu. Terus akhirnya aku bales sih, bilang, saya nggak pernah bilang saya jago matematika. Pernah lihat CV saya nggak? Gituin. Terus dia kaget juga sih, kayak, wow, karena ekspektasinya mungkin ya anak dari Asia, mungkin submissive atau apa, tapi no, gitu. Gue nggak submissive gitu. Kalau memang dibutuhkan untuk stand up for myself ya harus gitu kan. Gue juga inget pokoknya ada suatu seminar, terus lu berdua attend. Jadi kita ikut seminar, kemudian dia bilang seminarnya tentang metodologi teknis gitu. Terus dia bilang kayak, ini kamu nggak akan ngerti gitu. Nanti dengerin gue aja gitu. Nanti gue akan jelasin kalau, terus padahal kayak aku bayar 90 pon untuk ada di seminar ini, terus nanti eventually gue harus dengerin lo gitu. Kayak, kenapa nggak dengerin langsung dari pembicaranya aja kan gitu. Ya hal-hal kayak gitu ya, ini mah kamu nggak akan ngerti, nanti aja deh gitu. Jadi kayak, oh ya, dan report tahun pertama dibaca, terus dibilang kayak, wah ini reportnya bagus banget untuk anak tingkat 1 gitu. Anak tahun pertama. Siapa yang bantuin kamu? Kalau sering tiap hari, jujur begitu selesai begitu submit tesis, aku ngerasa banget secara psikis gitu, confidence level tuh udah hampir nggak ada ya. Gitu. Nulis cover letter buat apply kerja aja tuh struggle gitu. Gue bisa apa sih? Kayak apa sih kelebihan tuh nggak ada, karena 4 tahun lebih komen-komen kayak gitu, tapi sering gitu. Terus apa yang bikin Kak Vinda bertahan? Nomor 1, urusan legal ya, beasiswa. Daripada kita harus ngoyor. Oh, nggak mau ya? Mau nggak mau, bayar apa namanya, yang 9 bulan udah dijalanin, kemudian kalau misalnya harus ada urusan hukum dan segala macam, duit dari mana ya kan? Dan ya it's a shame aja nggak sih? Kayak nanti mereka mikirnya, oh saya pernah tuh dapat mahasiswa dari Indonesia, terus dia nyerah misalkan gitu. Jadi, lu nggak mau meninggalkan jejak buruk buat adik kelas ya? Itu sama gue nggak mau orang kayak gitu menang aja. Nah, akhirnya sampai bisa survive, sampai udah sidang juga kan kemarin, itu apa yang dilakukan untuk mengatasi itu, dan apa memang sampai sekarang masih diremehin? Pada akhirnya hubungan kita baik-baik aja, dan dia bisa ngelihat bahwa aku berhasil, dan dia juga ngasih rekomendasi
cukup baik ya ke calon-calon employer. Terus tadi kan Kak Vinda sempat cerita ekspektasi lulus 3,5 tahun, tapi molor hampir setahun lebih ya. Itu kira-kira kenapa? Along the way ya, itu banyak hal-hal yang ditambah-tambahin yang harusnya aku nggak ngerjain. Itu 1. 2, sampai kemarin tuh aku masih bantu-bantu mahasiswa S2. Padahal tuh harusnya udah enggak gitu. Dari tahun lalu aku harusnya udah nggak bantuin mahasiswa S2. Ya, jadi setiap 6 bulan sekali ada aja mahasiswa yang harus dibantuin, dibagi datanya, diajarin apalah, dan sebenarnya itu bukan tanggung jawabku kan. Dan itu sangat common kan, gue juga kayak gitu, gue bisa megang sampai berapa, lebih dari 5 orang mahasiswa S2 gitu. Iya. Dari awal 2019 tuh udah fokus aja sama nulis, tapi nggak fokus aja sama analisis dan nulis, tapi nggak bisa gitu. Kesimpulan ini agak sedih sih, tapi kesimpulan gue kayak it's not about us, PhD itu bukan tentang kita. Padahal kan pas memulai kayak polos gitu, masih tentang kita. Tau gak, zaman dulu tuh banyak banget ya, bukan banyak sih, 2 gitu. Banyak tapi cuma 2. Ada yang datang bilang, iya gue pengen banget Devin PhD, soalnya gue pengen suatu hari nanti menang Nobel Prize. Gue cuma bisa, oke. Gue gak mau menjatuhkan impianmu. Tapi kayak pengen bilang gitu loh, kayak nope, it's not about you at all. Sedih aja, maksudnya degree tertinggi di bidang akademik, maksudnya degree sekolah ya, bukan kalau misalkan jabatan kan profesor tuh yang paling tinggi. Kalau degree yang kita bisa ambil yang paling tinggi itu kan doktor ya, setauku. Apa aku salah? Nggak tahu, coba. Harusnya itu menjadi training. Itu menjadi training kita untuk jadi ilmuwan, ya ilmuwan yang kredibel, ilmuwan yang percaya diri, ilmuwan yang mandiri, ilmuwan yang efisien, gitu kan. Dan kalau kita balik-balik nih baca-baca tentang penemu-penemu, PhD-nya si Anu, PhD-nya Marie Curie, PhD-nya Einstein misalkan, itu kayak itu ideal banget karena dulu belum dijadikan bisnis gitu. Paper belum dijadikan industri, paten belum kompetitif gitu. Orang yang baru lulus S1, S2 itu kan biasanya mikir S3 itu kayak sekolah yang mirip sama S1, S2 gitu. Yang lu akan sekolah terus di-train sama seseorang which is your supervisor gitu. Tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu kan. It's not about you. It's about them. Dan walaupun bukan tentang kita, tapi kita dituntut independen tetap gitu. Jadi, ya itu justru karena itu bukan tentang kita, kitanya jangan berharap bahwa orang itu atau supervisor kita akan ngajarin kita untuk tahu ini itu. Iya. Kita berharap kita udah tahu, jadi mau nggak mau yang kita nggak tahu kita harus cari tahu sendiri mau gimana pun caranya. Persis. Harus cepet sih. Kadang ini kedengeran agak kasar ya. Kadang nggak ada waktu untuk down. Awal-awal tuh aku masih kayak, gue nggak mau ngerjain itu dulu lah gitu. Masih ngurus diri sendiri gitu kan. Masih menomorsatukan ya mental health, masih menomorsatukan perasaan gitu. Ya ntar dulu deh, gue mau sampai mood gue balik baru lanjutin. Gak bisa. Kadang di titik itu pas dibilang, Vinda kamu ulang kerjaan ini gitu. Lihat jam, nggak cukup waktunya ulang saat itu juga. Kalau perlu nggak tidur, ya nggak tidur. Gitu. Kalau perlu 6 komputer, ya 6 komputer gitu. Jadi, iya. Di saat-saat sulit kayak gitu, ada support system yang terus menyemangati nggak? Oh ada. Untungnya ya, satu hal dari Glasgow, ini jadi tentang Glasgow sih. Slogan kota Glasgow itu People Make Glasgow. Biasa aja tadinya kan, tapi setelah tinggal di sana,
kalau nggak karena komunitasnya, kayak gue bakal beli one way ticket ke Indonesia terus cabut dari awal. Jadi komunitasnya, fakta bahwa gue bergabung dengan berbagai komunitas, ketemu banyak orang, gitu, ikut kegiatan macem-macem. Gue ngajar les anak SMP dan SMA juga, maksud bukan secondary school ya kalau di UK namanya, ngajar biologi ke anak-anak secondary school, ngajar les privat ke rumah-rumah gitu. Kalau ngajar anak-anak itu bedanya sama ngajar mahasiswa, kita punya kesempatan untuk shaping mind. Dengan kayak gitu mereka bilang kayak, aku mau masuk sekolah biologi gitu. Atau ada murid yang berhasil keterima di kedokteran gara-gara les, yang kayak gitu-gitu tuh betul-betul jadi kayak mungkin ada alasan lain kenapa gue ada di sini gitu. Terus Kak Vinda ada yang sampein ke teman-teman yang lain nggak yang masih dalam proses menuju kuliah di luar negeri? Kalau untuk yang kayak gitu sih ya pastiin, khususnya S3 sih, karena dulu kalau dibandingin sama pas S2 tuh S2 masih lebih ringan lah, karena kan kayak biasa S2 juga cuma 1 atau 2 tahun kan. S3 itu pertama di-review dulu, kamu butuh nggak gitu. Karir, untuk menunjang karir itu dibutuhkan nggak? Itu nomor 1 ya, karena bukan daripada gitu. Ini 4 tahun, komitmen 4 tahun loh. Gitu. Ini bukan cuman hal yang 1-2 tahun terus beres gitu. Biayanya juga nggak sedikit, dan itu tadi kan ini kalau kebetulan di pengalaman gue pakai duit dari negara ya. Kita jangan sampai proses belajarnya nggak maksimal gitu pakai uang taxpayer, itu kan kita nggak mau ya. Nomor 2, survei. Kalau dibutuhkan, kalau udah ketemu calon pembimbing, sebisa mungkin interview anak-anak bimbingnya. Mungkin kalau mereka takut, mereka nggak akan ngomong terlalu jauh juga ya, cuman do your research first gitu sebelum menjadi researcher beneran gitu kali ya. Itu aja aku udah riset ya, siapa calonnya dan segala macam. Udah dengan proses pemilihan saja kita masih akan sangat mungkin kecolongan gitu, kayak beli kucing dalam karung aja kan sebenarnya gitu. Itu tadi, sekarang sih kita boleh ngimpi nanti nanti ngerjain PhD terus bisa jalan-jalan, bisa hidup di luar apa segala macam. Tapi dari mimpi itu, kalau udah kejadian ada tanggung jawab sama ada tantangan. 95% dari PhD itu persistensi, 5% itu knowledge. Pertanyaan terakhir, Vin. Kalau lu ketemu Vinda sebelum Vindanya masuk PhD, apakah lu akan tetap menyarankan Vinda saat itu untuk tetap mengejar PhD? Iya. Ada tapinya nggak? Nggak ada. Tapinya yang tadi? Oh, nggak ada. Tapi nggak ada. Karena itu niatan gue dari lulus S1 akan jadi. Gue pengen banget jadi expert di topik ini. Oke deh, kalau gitu thank you sekali lagi buat Vinda, dan thank you juga buat TGI Friends semua. Kalau misalnya kalian ada komen, ada masukan, atau sharing-sharing pengalaman PhD juga, mungkin bisa komen di bawah ini. Kalau kalian suka videonya dan merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih semua, sampai jumpa di Menjadi Scientist berikutnya. Kalau kalian suka video kita, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya.